Baik, di sini sudah masuk semua. Sudah, Bu. Ibu mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Yang Bu. Yang Bu. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini nanti Ibu presensinya screenshot lewat Zoom ya. Dimohon untuk semuanya on cam terlebih dahulu. Walaupun kita online, tetap semangat dan mengikuti pembelajaran sampai akhir. Mbak Putri dan Mbak Amdini, silakan on cam terlebih dahulu. Maaf Bu, kalau misalkan cam nanti jaringannya nge-lag. Oke, baik, tidak apa-apa. Tetap ikuti pelajaran sampai selesai ya, Mbak. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Mbak Rizky? Diri bukan ya, Bu? Apa Mbak Rizky? Bela diri. Ya, benar sekali, bela diri. Baik, di sini nanti Ibu pertemuan pada kali ini Ibu akan membahas tentang bela diri, yaitu pencak silat. Nanti Ibu akan share screen materinya tentang pencak silat ya. Sebelumnya Ibu akan menanya kepada kalian semua. Ada yang tahu pencak silat? Olahraga bela diri, Bu. Ya, benar sekali Mbak Febri Ayu. Ibu tambahkan dan Ibu benarkan. Pencak silat itu tradisional bela diri yang berasal dari Indonesia. Nanti Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Bu. Baik. Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi terkait pencak silat. Nah, pencak silat ini sendiri itu ada banyak ragamnya. Ada teknik dasar juga. Dari dasarnya itu nanti kita bahas di PPT ini. Nantinya ada dua. Pencak silat itu ada dua. Ada fighter dan seni. Nah, fighter ini nanti ketika bertanding ada 3 babak. Seni itu ada seni tunggal, seni ganda, dan seni beregu. Lanjut. Ibu besarkan saja ya. Oke. Di sini nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait pencak silat. Itu ada pengertian pencak silat, aspek pencak silat, sarana dan prasarana pencak silat, teknik dasar pencak silat, dan nilai positif. Oke. Yang pertama itu ada pengertian pencak silat. Di sini pencak silat itu ada pengertiannya masing-masing, pencak dan silat. Pencak itu gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan, digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan pertunjukan. Sedangkan silat, gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Pencak silat sendiri itu diartikan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembang. Pencak silat itu memiliki pamor yang begitu luas,
baik secara nasional maupun internasional. Bahkan pencaksilat cukup populer di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Di sini itu sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Selanjutnya, pencaksilat itu juga mempunyai induk organisasi yang disebut sebagai IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Habis itu ada Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Nah, nama organisasi ini yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam untuk mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara. Dilanjutkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Tidak, Bu. Belum. Oke, belum ada. Ibu lanjutkan materi yang berikutnya. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek dalam pencaksilat. Di sini aspek dalam pencaksilat itu ada 4, yaitu aspek mental spiritual, aspek seni, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Di sini aspek mental spiritual itu pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Sebagai aspek mental spiritual ini, pencaksilat lebih banyak menitikberatkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat. Yang kedua itu ada aspek seni. Aspek seni ini budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Yang ketiga ada aspek bela diri. Aspek bela diri itu kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencaksilat. Dan yang terakhir ada aspek olahraga. Aspek olahraga meliputi sifat dan sikap menjamin kesehatan jasmani dan rohani serta berprestasi di bidang olahraga. Nah, di sini aspek olahraga itu berarti kesadaran dan kewajiban untuk berlatih dan melaksanakan pencaksilat sebagai olahraga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan selalu menyempurnakan prestasi, jika latihan dan pelaksanaan tersebut dalam pertandingan maka harus menjunjung tinggi sportivitas, seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya ada sarana dan prasarana. Di sini ada yang tahu apa saja sarana dan prasarana olah dalam pencaksilat? Gelanggang. Ya, benar. Ada yang tahu, Mbak, gelanggang itu fungsinya buat apa? Memulai pertandingan, Bu. Iya, benar sekali. Tempat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang tahu? Fungsi gelanggang itu apa? Mbak Febriayu? Belum tahu, Bu. Oke, yang lainnya Mbak Putri? Ini pada kemana ya? Masih memperhatikan Ibu atau enggak ya? Mohon maaf, Bu. Pertanyaannya apa ya? Ya, fungsi gelanggang itu apa ya, Mbak? Menurut saya fungsi gelanggang itu untuk alas ketika kita sedang melakukan pertandingan. Ya, Dan benar. biasanya itu menggunakan Ya, benar. Jadi, fungsi gelanggang atau matras ini untuk pemanfaatan sebagai alas dalam pertandingan yang berguna untuk menopang segala gerakan dan posisi atlet ketika dalam laga atau pertandingan pencaksilat. Dan selanjutnya, di sini ada lampu babak. Lampu babak ini ada warnanya merah, biru, kuning. Lampu babak yang dipakai memiliki warna-warna tertentu yang memiliki makna tersendiri. Untuk yang ketiga ini ada timbangan. Timbangan ini nantinya kalau kita waktu mau bertanding itu wajib harus menimbang sesuai kelasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya pelindung tulang kering. Pelindung tulang kering ini sangat penting sekali untuk dipakai untuk waktu pertandingan ya, karena nantinya kalau kita tidak memakai pelindung tulang kering ini takutnya lawan menyerang nanti adanya cedera.
cedera pada tulang kering ininya. Habis itu selanjutnya ada seragam silat. Nah, seragam silat itu juga wajib dipakai untuk pertandingan apapun. Terus setelah itu bendera. Nah, di sini bendera itu ada warna kuning, merah, dan biru. Bendera yang disiapkan adalah bendera yang berukuran kecil, berwarna kuning, biru, dan merah. Yang memiliki tangkai kecil. Ukuran pada masing-masing bendera yaitu 30 dikali 30 cm. Nah, di sini kan ada bendera warna kuning ya anak-anak ya. Bendera warna kuning ini dipergunakan untuk wasit. Sedangkan bendera warna merah dan biru ini dipergunakan untuk juri waktu pertandingan. Nantinya ada dua orang bertanding. Nah, nanti satunya itu memakai bendera warna, bukan bendera, nanti pakai sabuk warna biru dan warna merah. Nah, ini nanti ada penilaian juri. Nantinya kalau yang merah itu dapat 3 poin, nanti bendera yang diangkat 3. Kalau yang biru dapat 2 poin, nanti yang diangkat bendera 2. Seperti itu anak-anak. Habis itu lalu yang terakhir ada body protector. Body protector ini fungsinya untuk pelindung saat bertanding. Nah, di sini batasan body protector itu di bawah ini, di bawah leher, pas waktu dada sampai bawah perut. Nah, itu wajib sekali dipakai untuk pertandingan. Bahwasanya itu adalah sasaran dalam pertandingan. Jangan nantinya kalau anak-anak semua bertanding itu sasarannya bukan di body protector, karena itu nanti mengakibatkan pelanggaran. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lainnya? Baik, Ibu lanjutkan saja. Nah, di sini teknik dasar dalam pencaksilat itu ada banyak sekali. Tapi Ibu membawakan materi teknik dasar pencaksilat ada kuda-kuda, teknik pasang, pukulan, tendangan, tangkisan, dan yang terakhir guntingan. Ada yang tahu dan ada yang pernah mempraktekkan kuda-kuda, teknik pasang, atau di sini ada yang sudah ikut bela diri di luar? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Ya, Bu. Yang pertama ada kuda-kuda. Istilah kuda-kuda ini berasal dari kata kuda, yang berarti posisi kaki seperti orang menunggang kuda. Pasti anak-anak semua juga sudah pernah kan ya menunggang kuda? Sudah pernah melihat orang menunggang kuda. Oke, di dalam pencaksilat ini kuda-kuda diartikan sebagai suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik-teknik serangan, dan teknik pembelaan diri. Di sini kuda-kuda itu ada 6, yaitu kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda khusus. Nanti Ibu akan menjelaskan satu-satu dalam kuda-kuda itu. Nah, yang pertama itu ada kuda-kuda tengah. Di sini caranya itu kuda-kuda tengah itu kedua kaki dikangkangkan sejajar, lebar kangkangan itu kurang lebih 2 kali lebar bahu. Nanti anak-anak di rumah bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Kalau enggak besok ketika kita luring kita praktekkan. Nah, kuda-kuda tengah ini kedua kaki ditekuk, badan tegap, berat badan terbagi rata di antara kedua kaki. Nah, yang kedua ada kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ini kaki kanan sejajar dengan kaki kiri, kaki kanan ditekuk, dan kaki sebelah kiri lurus. Berat badan dalam kuda-kuda samping ini 90% diletakkan di atas kaki yang ditekuk. Kemudian kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan ini kaki kiri di depan, kaki kanan atau sebaliknya. Keduanya terletak satu garis. Kaki yang di depan ditekuk dan kaki yang belakang sedikit ditekuk. Berat badannya di sini sama dengan kuda-kuda samping, yaitu 90% diletakkan di atas kaki depan. Kemudian ada kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang ini kaki kiri di belakang, kaki kanan atau sebaliknya. Keduanya berada dalam satu garis. Yang belakang ditekuk dan yang di depan agak diluruskan. Kemudian ada kuda-kuda silang. Ada yang tahu kuda-kuda silang di sini apa?
Belum, Bu. Belum. Oke. Kuda-kuda silang. Kuda-kuda silang itu kedua kaki saling bersilangan, anak-anak. Nah, ini badan diputar dan kaki yang di belakang atau yang di depan tergantung kaki yang sebelah mana yang akan digerakkan. Kemudian yang terakhir ada kuda-kuda khusus. Kuda-kuda khusus ini sebenarnya melatih keseimbangan anak-anak semuanya. Di sini berdiri di atas satu kaki. Sikap ini biasa dilakukan pada salah satu kaki digunakan untuk menangkis, menghindar, atau menyerang. Agar kuda-kuda ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, di sini kuda-kuda khusus ini keseimbangannya pada satu kaki saja. Jadinya kita harus bisa mengangkat satu kaki seperti itu, anak-anak. Akan lanjutkan, dan di sini contoh gambarnya, contoh gambar sikap kuda-kuda seperti ini kurang lebih. Nantinya kalau kita besok touring kita praktekkan. Oke, Ibu akan lanjutkan. Di sini teknik pasang. Teknik pasang ini sangat wajib dikuasai dalam pencak silat, karena teknik pasang ini setiap kita bertanding itu harus memakai teknik pasang. Teknik pasang ini setelah dapat memasang posisi kuda-kuda dengan benar dan baik, teknik ini merupakan kombinasi antara teknik kuda-kuda, posisi kaki, dan posisi tangan. Teknik ini memungkinkan posisi tubuh lebih fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Kemudian di sini ada pukulan. Ada yang tahu pukulan apa saja di sini? Nanti Ibu minta jelasin kepada kalian ya, satu-satu tentang teknik pukulan. Baik, Ibu silakan dulu. Teknik pukulan ini pencak silat itu yang menggunakan lengan dan tungkai. Lengan mempunyai peranan penting baik sebagai alat serang maupun alat bela. Jenis-jenis pukulan ada banyak, yaitu pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak, pukulan melingkar, dan pukulan samping. Di sini ada yang tahu pukulan lurus itu apa? Mbak Rizky? Pukulan lurus apa? Mbak Rizky, bisa diulang? Pukulan yang sasarannya bahu, Bu. Ya. Depan ya, ulu hati. Benar, tapi Ibu akan tambahkan lagi. Terima kasih Mbak Rizky. Nah, pukulan ini dapat dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan ini di ulu hati, Mbak Rizky. Jadi pukulan ini untuk mencapai hasil yang optimal. Pukulan dapat dilakukan dengan bantuan pergerakan bahu, putaran pinggang yang mendukung untuk pemindahan berat badan ke depan. Selanjutnya pukulan bandul. Ada yang ingin menjawab? Mbak Febri Ayu Pilang? Belum tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan di sini pukulan bandul. Pukulan bandul dalam pencak silat dilakukan dengan posisi tangan tekuk 90%. Kemudian diayunkan dari bawah ke atas. Ibu contohkan. Seperti ini anak-anak. Jadi tangan ini dikepal seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi arah pukulan ini dari bawah dulu ke atas dulu. Bawah ke atas dulu. Oke. Nanti anak-anak semua bisa dipraktekkan di rumah. Dan yang ketiga ada pukulan tegak. Pukulan tegak dalam pencak silat dilakukan menggunakan gerakan yang benar agar badan tidak mengalami cedera anak-anak. Saat melakukan serangan itu, maka lawan dapat dikalahkan. Kemudian ada pukulan melingkar. Pukulan melingkar ini dilakukan dengan cara menggerakkan tangan secara melingkar. Pukulan ini dilakukan dengan lintasan
pukulan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Kemudian yang terakhir ada pukulan samping. Pukulan samping ini merupakan pukulan yang arahnya ke samping tubuh dengan menggunakan punggung tangan. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu tentang pukulan dalam pencak silat? Belum, Bu. Belum ada ya? Oke, Ibu lanjutkan saja materinya. Kemudian ada tendangan. Tendangan dalam pencak silat itu ada banyak macamnya. Ada tendangan lurus, tendangan jejak, tendangan belakang, tendangan T, dan tendangan sabit. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang tendangan dalam pencak silat. Yang pertama ada tendangan lurus. Tendangan yang memakai ujung kaki dengan lurus. Jadi perkenaan tendangan lurus ini dengan ujung kaki anak-anak. Kemudian ada tendangan jejak. Tendangan jejak disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada atau perut dengan perkenaan telapak kaki penuh atau tumit. Jadi perkenaan tendangan jejak itu pada tumit. Yang ketiga ada tendangan T. Tendangan T ini tendangan biasanya digunakan untuk serangan samping. Tendangan T ini digunakan untuk serangan samping dengan posisi tubuh menyamping dan lintasannya seperti ini anak-anak, seperti kita posisi tubuh itu menyamping, lintasannya lurus ke samping, mau samping kanan maupun samping kiri. Untuk tendangan belakang ini tendangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memutar tubuh. Kemudian yang terakhir tendangan sabit. Tendangan yang dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Nah, perkenaan tendangan sabit itu di punggung kaki anak-anak. Oke, Ibu akan lanjutkan. Di sini ada yang tahu apa itu tangkisan dalam? Belum, Bu. Belum ada yang tahu? Oke. Ibu akan jelaskan di sini tangkisan dalam. Tangkisan dalam merupakan jenis tangkisan sejajar dengan bahu dan dilakukan dari luar ke dalam. Kemudian ada tangkisan luar. Tangkisan luar ini merupakan jenis tangkisan yang sejajar dengan bahu dan dilakukan dari dalam keluar dengan mengambil bagian luar dari kaki atau tangan. Yang ketiga ada tangkisan atas. Tangkisan atas ini kepala menjadi salah satu target utama musuh untuk memperoleh poin hit tinggi. Maka dari itu banyak atlet yang berlatih tangkisan atas. Kemudian yang terakhir ada tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini merupakan jenis tangkisan yang dilakukan dari atas ke bawah, terlindung dari serangan lawan. Kemudian silat melakukan serangan lawan balik dari bagian dalam. Lanjutkan. Nah, di sini guntingan. Guntingan dalam pencak silat ini biasanya dipakai untuk pertandingan. Nah, nantinya kalau pertandingan pencak silat itu biar bisa menjatuhkan lawan. Gerakan guntingan ini yang diawali dengan menendang, kemudian disusul dengan jepitan. Tim tersebut menggunting tubuh lawan akan mudah untuk dijatuhkan. Nah, ketika kita bertanding itu, kalau kita kuda-kudanya tidak kuat, nanti kita bisa digunting lawan dan terjatuh seperti itu anak-anak. Nah, di sini kan seperti gambar di sini, contoh guntingan. Ini kan yang memakai sabuk biru ini kan menggunting. Nah, yang merah ini kan dia seorang lawannya mau digunting. Jadi kaki yang menggunting ini masuk ke tubuh lawan. Seperti itu anak-anak, kurang lebih seperti itu guntingan.
Ada yang ingin ditanyakan? Ini kok pada nggak on cam ya? Baik, Bu lanjutkan. Nah, di pencaksilat ini ada juga nilai positif anak-anak. Nilai positif dalam pencaksilat. Beberapa nilai positif yang diperoleh dalam olahraga bela diri pencaksilat yaitu ada yang pertama ada kesehatan dan kebugaran, yang kedua ada membangkitkan rasa percaya diri, yang ketiga ada melatih ketahanan mental, dan yang keempat membina sportivitas, dan yang terakhir disiplin dan keuletan yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi di sini Ibu sudah menjelaskan materi terkait pencaksilat. Nantinya untuk di rumah anak-anak bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Untuk minggu besok semoga aja bisa luring. Nanti Ibu akan contohkan tentang teknik dasar dalam pencaksilat. Seperti itu anak-anak. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait materi pencaksilat? Ingin bertanya, Bu. Iya, tadi siapa Mbak? Siapa? Rizky. Ya. Di Silakan. pencaksilat itu ada yang seni gitu nggak, Bu? Oh, ada Mbak Rizky. Maaf, saya ketukar-tukar gitu Mbak Rizky namanya. Jadi di pencaksilat itu ada dua Mbak Rizky Nurindah. Ada fighter atau tanding dan seni. Nah, seni ini nantinya ada 3, seni tunggal, seni ganda, dan seni beregu. Seperti itu. Seperti itu Mbak Rizky. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, Ibu sudahi. Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti PPT ini Ibu kirimkan di grup biar bisa untuk belajar anak-anak semua di rumah. Minggu depan Ibu akan mereview lagi tentang ini pencaksilat teknik dasar juga. Anak-anak semua juga jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih, makanan yang banyak bergizi. Ibu cukupkan pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya lebih alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.